lebar dia duduk ini nongkrong enggak ya? Di lobi? Enggak. Oh, lu tadi nggak wawancara? Wawancara, sekarang kan. Nanti tes KPS itu. Jual foto. Katanya TK modal. Enggak lari. Ke sana ya? Siapa aja Metro ada? Iya sih. Hanif ya? Dari telepon juga, katanya nggak tahu. Tadi itu siapa? Dia sebenarnya apa? Luis Blanco no está en este momento porque bueno, no se siente bien, entonces yo como asistente de Luis Blanco no tengo el derecho, si tengo el derecho puedo, pero por respeto, porque en el cuerpo técnico hay un sistema que habla a Luis Blanco, entonces yo le pido mil disculpas a todos ustedes que vinieron hasta acá, en nombre del cuerpo técnico, que las declaraciones sobre el equipo y sobre todo lo hace Luis Blanco. Así que yo le pido mil disculpas a todos ustedes que no puedo hablar más. De corazón se lo pido a todos ustedes. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan wartawan. Dia tidak bisa memberikan komentar apa-apa karena Mr. Luis Blanco lagi tidak enak badan, lagi sakit. Untuk dia tidak bisa. Kenapa? Así que desde ya muchísimas gracias. Y Terima kasih banyak. de mi parte Untuk respect quisiera kepada colaborar, rekan-rekan pero wartawan. Luis Blanco es el que toma la determinación y da sobre todo el tema de fútbol, las opiniones son de Luis Blanco. Jadi semuanya apapun yang berhak untuk bicara adalah Luis Blanco. ¿Eh? Itu aja. Untuk respect pada rekan wartawan, tidak bisa tanya lagi. No Itu saja. puedo, pues no puedo contestar más. Yo les pido mil disculpas. Thank you a todos. Okay. Semua pemain dipanggil memiliki peluang yang sama untuk masuk ke tiga. Betul. Semua memiliki peluang dan memiliki peluang yang sama untuk dicoret, ya kan? Betul, itu tahu Pak. Ini mereka datang tetap keluar lagi. Belum keluar. Karena kalian kan nggak tahu seterusnya bagaimana kan? Jadi begini. Posisi kita tuh terjepit, jangan sampai Indonesia ini dihancurin Pak, gitu aja. Saya maunya begitu Pak. 3 tahun saya Pak. Begini, kalau kalian hanya merah putih, saya ini berkumpul apapun jadi memang Tahu Pak, Bapak tahu saya begitu Pak. jadi nggak usah khawatir soalnya. Kalau merah putih sama kita semua. Ada jaminan pemain yang saya masuk tidak? Saya jamin ada yang masuk. Betul Pak. Saya jamin. Harus masuk. Begitu saya senang. Pak, kompetisi yang paling bagus ISL Pak. Tapi ingat ya. Iya ISL. Itu pasti diakuin sama mereka. Tadi Blanco sudah mengatakan. Yaitu masalah tanda tangan. Sebetulnya tanda tangan di situ ada yang dipalsukan atau dimanipulasi. Ini yang menjadikan persoalan-persoalan ke depan. Kenyataan bahwa
beberapa esko yang tanda tangan di situ itu adalah memasukkan isi dokumen-dokumen yang ada di situ, yang mengakibatkan kondisi sebelum kongres ini menjadikan agak sedikit mengalami kendala-kendala karena dengan adanya dokumen palsu yang telah ditandatangani oleh baik Ketua Umum maupun esko yang ada. Mengenai seperti itu, makanya tindakan pemalsuan inilah kami sebagai forum Pengprov dan voter sangat-sangat merisaukan. Dan ini menurut kami sebagai EPP adalah tindakan yang sangat amat keji bagi kami karena sudah menghilangkan rasa sportivitas di dalam sepak bola atau olahraga itu sendiri. Dengan demikian maka kami sebagai forum Pengprov dengan voter yang ada nanti ingin meminta pertanggungan jawab semua yang ada tanda tangan di situ. Karena imbasnya apa sampai sekarang berimbas pada undangan yang telah disebarkan. Bahwa undangan yang telah disebarkan, yang telah diverifikasi itu telah ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Johar Arifin, yaitu SK nomor 32 tanggal 8 Maret bahwa 100 voter yang sah untuk menghadiri kongres besok tanggal 17 Maret di Borobudur. Mengakibatkan inilah dengan ada notulen pemalsuan itu dengan dokumen-dokumen yang palsu itu mengakibatkan ada beberapa voter yang mendapatkan undangan selain yang ada di SK itu sendiri. Harapan kami panpel yang ada nanti untuk menyiapkan sesuatu hal yang tidak terkait dalam SK Ketua Umum PSSI Bapak Johar Arifin. Jadi kami berharap yang bisa masuk nanti yaitu benar-benar voter yang ada di SK yang telah dikeluarkan SK nomor 32 8 Maret oleh Ketua Umum Bapak Johar Arifin. Harapan kami lagi bahwa voter nanti siap untuk menerima pertanggungan jawab apapun bentuknya dari esko maupun Ketua Umum yang telah menandatangani notulen-notulen yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Bahwa pemalsuan ini luar biasa bagi kami. Kami adalah sebagai pelaku sepak bola, pengurus sepak bola, ini adalah olahraga yang telah punya sportivitas yang tinggi. Kenyataan masih ada hal-hal yang semacam ini yang mengakibatkan tidak membuat ganjalan, membuat riak, membuat kerikil sebelum kongres tanggal 17 Maret nanti. Kami berharap Ketua FPP bahwa inilah harapan kita. Dengan adanya kesepakatan, dengan adanya kembalinya Bapak Lanyala beserta esko lainnya untuk menjunjung tinggi MOU yang telah disepakati di Malaysia kemarin, yang akan diwarnakan, akan disampaikan, akan dilakukan dalam kongres yang luar biasa ini. Dalam artian KLB ini benar-benar harapan kami semuanya. Ini adalah dasar, ini adalah landasan untuk sepak bola ke depan lebih baik, lebih maju, dan lebih berprestasi lagi. Tapi ganjalan-ganjalan ini harus dibersihkan. Bahwa pemalsuan ini luar biasa bagi kami. Bahwa ini tindakan-tindakan yang tidak sportif. Bahwa inilah biar masyarakat pada umumnya atau masyarakat bola pada khususnya sangat memahami, sangat tahu sebetulnya siapa sih yang tidak mau diajak memajukan sepak bola dengan kondisi yang kita sudah hampir 2 tahun ada dualisme semuanya. Padahal kami sebagai voter sudah menerima apa yang telah disepakati beliaunya berdua, yaitu Bapak Lanyala Mataliti dan Bapak Johar Arifin. Mudah-mudahan dengan kesepakatan itu kongres besok tanggal 17 Maret lancar, aman, sukses seperti harapan kita semuanya. Bangsa Indonesia yang besar ini, masyarakat bola dan masyarakat pada umumnya sudah menunggu-nunggu. Dengan adanya tanggal 17 Maret itu kongres luar biasa yang akan menghasilkan apapun bentuknya nanti untuk kemajuan sepak bola di masa depan. Dan kebetulan timnas kita tanggal 23 Maret juga ingin main, ini harapan. Mulai dari kongres 17 Maret inilah dasar landasan untuk sepak bola Indonesia lebih baik, lebih maju dan lebih berprestasi.
Makanya sekali lagi ini mohon kepada teman-teman semuanya, teman-teman pers dan baik itu elektronik maupun cetak, bahwa tindakan yang dilakukan Esko yang nutulen palsu itu, harapan kami secepatnya beliaunya nanti bertanggung jawab untuk kondisi ini. Ini bukan sekedar penipuan secara umum dan lain sebagainya, bahwa ini adalah dasar kita, dasar olahraga, kita punya visi misi jelas bahwa olahraga atau apalagi sepak bola adalah menjunjung tinggi sportivitas yang ada. Jangan mengacaukan lagi kondisi-kondisi yang ada. Harapan kami voter ini tetap nanti minta pertanggungjawab kepada mereka untuk bertanggung jawab untuk menyampaikan di waktu kongres untuk menyampaikan pertanggungjawab dia untuk melakukan hal-hal yang tidak sportif itu. Dan imbas dari panggilan dari undangan voter yang tidak 17 Maret besok. Dwi akan mungkin menindaklanjuti ke jalur hukum gitu. Apakah Tapi ambil kursi lah, kasihan juga nah. Tidak. Ini yang mana yang? Kalau saya berdiri kasihan kalian semua. Makanya saya dulu. Capri. Ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dan mohon maaf dari pertama kita tegaskan untuk sengaja dibatasi karena kita tidak ingin permasalahan ini menjadi melebar kemana-mana dan berhubung teman-teman yang lain di belakang juga berdiri sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berbicara dalam waktu yang lama. Ada alasan jadi. Ada dua hal yang penting, pokok ingin kita sampaikan kepada rekan-rekan media semua pada kesempatan kali ini. Saya langsung saja. Poin yang pertama adalah semacam klarifikasi karena kami mengikuti pemberitaan yang berkembang di media mulai siang tadi. Tersiar kabar bahwa dalam latihan terakhir tadi pagi itu diberitakan bahwa pemain-pemain ISL yang mengikuti TC Tim Nasional walk out dari latihan. Itu bahasa yang kita baca di media. Yang ingin kami klarifikasi di sini adalah kejadian yang sebenarnya itu adalah para pemain-pemain yang berasal dari klub-klub ISL menyampaikan kepada pelatih bahwa kita dalam kondisi lelah pada saat ini dikarenakan jadwal kompetisi yang padat dan waktu pertandingan terakhir sangat mepet dengan waktu latihan di TC Tim Nasional. Itu yang kami sampaikan kepada pelatih. Dan kemudian respon dari pelatih adalah mereka dalam hal ini asisten pelatih tadi pagi sudah memberikan program tersendiri buat pemain-pemain ISL, yaitu jogging 30 menit. Akan tetapi saat akan memulai program tersebut, kita semua kembali dipanggil oleh pelatih. Kemudian ditanyakan, apakah kalian lelah? Kita semua menjawab, iya. Karena apa? Karena pemain-pemain yang ada di sini semuanya sudah pernah bekerja sama dengan pelatih-pelatih lain, baik lokal maupun pelatih asing. Dan sudah menjadi hal yang umum saat masuk ke dalam tim nasional di hari pertama, yang ditanyakan oleh pelatih adalah bagaimana kondisi pemain. Apakah dalam kelelahan atau dalam keadaan fit atau bugar. Karena itulah kami menyampaikan keadaan yang kami alami pada saat masuk latihan hari pertama di TC Tim Nasional
bahwa kami sedikit kelelahan karena waktu bertanding yang mepet. Kemudian pelatih bertanya, siapa saja yang bermain kemarin? Kemudian pemain-pemain dari klub ISL yang baru saja menyelesaikan pertandingannya semua mengacungkan tangan, dan kemudian pelatih akhirnya mengambil keputusan, oke, kalau kalian lelah silakan istirahat, silakan kembali ke hotel, nanti sore kita akan kembali latihan bersama-sama. Karena itulah, setelah ada pembicaraan dan komunikasi seperti itu, para pemain-pemain tadi meninggalkan lapangan latihan untuk kembali ke hotel untuk beristirahat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pelatih. Adapun klub-klub ISL yang tidak bertanding pada hari kemarinnya, dalam hal ini Arema karena pertandingannya dibatalkan dengan Persib, mereka tetap mengikuti program latihan full seperti pemain-pemain yang lain yang memang sudah disiapkan oleh pelatih. Karena memang mereka tidak bertanding dalam waktu yang sangat dekat, berbeda dengan tim-tim lain yang memang masih bertanding kemarin harinya. Itu yang terjadi pada latihan tadi pagi. Sehingga dengan pemberitaan yang ada, kami merasa, pemain-pemain ISL ini merasa bahwa itu bukan kejadian sebenarnya. Tidak ada niat untuk walk out sama sekali. Dan pada kesempatan tadi sore, saya juga menyampaikan kepada asisten pelatih bersama dengan teman-teman yang lain mengenai masalah ini. Saya tanyakan kepada pelatih, saya datang ke sini dengan teman-teman yang lain ingin mengklarifikasi apakah benar berita yang berkembang di media itu bahwa pemain-pemain ISL melakukan walkout pada latihan pagi. Dan pelatih menjawab, dia tidak pernah berbicara seperti itu. Terlepas dari jawaban yang diberikan oleh pelatih, kami menyampaikan bahwa, sekali lagi saya sampaikan di depan asisten pelatih bahwa kami tidak pernah mempunyai niat sama sekali untuk walkout atau meninggalkan latihan. Kami hanya menyampaikan kondisi kami sejujurnya apa adanya, seperti yang lazim kami sampaikan kepada pelatih-pelatih asing atau pelatih-pelatih lain sebelum ini. Itu yang ingin saya sampaikan di poin pertama, klarifikasi mengenai walkout. Kemudian yang kedua, setelah pemberitaan tadi siang, setelah kejadian tadi siang, dinamika yang berkembang, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, tim nasional yang ada sekarang di sini terkesan seperti terbelah dua antara pemain-pemain ISL yang masih berlatih dengan pemain-pemain IPL yang masih berlatih dengan pemain-pemain ISL yang pada siang harinya mendapat informasi bahwa kami dipersilakan kembali ke klub. Yang ingin kami sampaikan di sini dan tolong digarisbawahi dan tolong rekan-rekan media membantu mencerna ini dengan sebaik-baiknya adalah dinamika yang berkembang di timnas saat ini. Apapun yang terjadi di timnas saat ini, masalah yang terjadi di timnas saat ini, baik antara pelatih dengan BTN saat ini, kami dari pemain ingin menyampaikan bahwa dari awal niat kami datang ke sini adalah untuk tim nasional. Kami sepakat di sini bahwa kami tidak memperdulikan dari mana kami berasal, baik itu dari klub IPL maupun dari klub ISL, dan kami tidak merasakan bahwa kami berbeda. Kami tidak memposisikan diri untuk berbeda asal dari IPL ataupun dari ISL. Karena seiring dengan berjalannya waktu, proses penyatuan tim nasional sudah sampai titik sekarang yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua pemain baik dari IPL maupun ISL sudah mendapatkan izin dari klubnya masing-masing untuk bisa membela tim nasional.
ini situasi yang menggembirakan buat pemain. Karena itu, kami tegaskan di sini atas nama pemain-pemain yang ada di tim nasional bahwa sekali lagi siapapun yang ada di sini, dari manapun kami berasal, dari IPL, dari ESL atau pemain yang bermain di luar negeri, kami datang ke sini untuk seleksi tim nasional. Kami tidak merasa berbeda satu sama lain dan kami juga tidak ingin memposisikan diri berbeda antara pemain satu dengan pemain yang lain. Dan kami bersikap bahwa biarkanlah dinamika ini, masalah yang terjadi saat ini mungkin dengan pelatih, biarkanlah manajemen tim nasional melalui BTN ataupun melalui PSSI yang menyelesaikannya. Kami sebagai pemain menunggu keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh badan tim nasional, dan kapanpun kami tetap siap untuk tim nasional. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman media yang hadir di sini, dan sekali lagi kami berharap apa yang kami sampaikan di sini bisa disampaikan, disebarluaskan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi. Karena kami di sini sangat gembira dengan keadaan yang ada di tim nasional saat ini, di mana semua pemain bisa mengikuti seleksi tim nasional tanpa halangan apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kami atas nama pemain-pemain yang ada di tim nasional mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan pertanyaan yang disampaikan bahwa kami di tim nasional saat ini, pemain-pemain yang ada di sini hanya fokus untuk berlatih. Adapun dinamika atau permasalahan yang terjadi dengan pelatih, biarkanlah, dan kami juga menunggu keputusan terbaik yang dihasilkan oleh badan tim nasional dalam hal ini untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada saat ini. Bukan posisi kami sebagai pemain untuk menentukan pelatih ini bagus atau tidak, pelatih ini pantas atau tidak, karena kami sebagai pemain hanya bertugas untuk memberikan kemampuan kami yang terbaik di lapangan. Apapun keputusannya nanti tetap pelatih yang menentukan. Terima kasih. Disampaikan kepada kurang lebih berapa tadi siang? Ada 16 pemain ESL. Ya, berapa tadi? 16. Berapa orang tadi? 16. 14. Ya, 14, 16 atau berapapun itulah. Pokoknya memang ada disampaikan bahwa pemain-pemain ini dipersilahkan kembali ke klubnya masing-masing. Jadi itu alasan pelatih tadi siang adalah bahwa mereka sudah memantau pemain-pemain yang ada di timnas saat ini. Mereka juga menyampaikan bahwa pemain yang ada di timnas saat ini adalah pilihan mereka. Tetapi untuk pertandingan melawan Arab Saudi nanti, pemain-pemain yang dipanggil atau ke-16 orang itu dinilai tidak sesuai kriteria untuk masuk ke dalam line up gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh pelatih tadi siang. Kurang lebih hampir lengkap nih semua pemain di sini. Jadi tolong ditanyakan langsung kepada pemain yang bersangkutan, dan pemain yang bersangkutan silakan menjawab, pemain-pemain sendiri silakan menjawab apakah pertanyaan itu, apakah pernyataan itu benar atau tidak. Kita gembira. Anda juga bisa menentukan jawabannya sendiri, Mas. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat. Kayaknya utusan Arab. Weh, kasihan. Kalau sama itu yang di belakang. Masih dendam. Pertandingan sudah selesai kalau Persib Bandung. Tunggu lagi putaran kedua. Baru hat-trick saja, cara banyak. Saya yang hat-trick.